Mari kita beralih ke mekanisme bidding pada Meta Ads. Berbeda dengan Google, Meta menekankan pada nilai total atau total value untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi pengguna sekaligus pengiklan. Ada 3 pilar utama dalam perhitungan ini. Pertama adalah bid, yaitu nilai finansial yang Anda tawarkan dalam lelang. Kedua adalah estimated action rate, di mana sistem memprediksi seberapa besar peluang audiens melakukan tindakan yang Anda inginkan. Terakhir adalah ad quality, yang mengukur kualitas dan relevansi konten iklan di mata pengguna. Penting dipahami bahwa iklan dengan bid lebih rendah tetap bisa menang jika memiliki kualitas dan relevansi yang jauh lebih unggul. Bagi manajer, ini berarti investasi pada kreativitas dan target audiens yang tepat sama krusialnya dengan besaran anggaran. Memasuki aspek strategis Meta Ads, manajer harus memilih bid strategi yang tepat sesuai objektif bisnis. Apakah kita mengejar highest volume untuk kuantitas, cost per result goal untuk efisiensi biaya, highest value untuk nilai transaksi maksimal, atau bid cap sebagai kontrol ketat anggaran? Namun, kunci utama keberhasilan terletak pada pemahaman learning phase. Ini adalah periode eksplorasi di mana sistem mempelajari audiens terbaik untuk iklan Anda. Kesalahan umum adalah melakukan perubahan besar atau significant edits terlalu dini karena panik melihat performa yang belum stabil. Ingat, setiap perubahan besar akan mereset proses belajar ini. Kesabaran dalam membiarkan algoritma bekerja adalah fondasi optimasi di ekosistem Meta. Sebagai penutup bagian teknis, mari kita bandingkan secara head-to-head 2 ekosistem bidding terbesar ini. Google Ads bekerja berdasarkan intent, menangkap niat aktif pengguna saat mencari informasi spesifik. Sementara Meta Ads bekerja berdasarkan discovery, menemukan audiens yang tepat di tengah interaksi sosial mereka. Di Google, AdRank adalah penentu utama, sedangkan Meta mengandalkan total value. Strategi Google fokus pada konversi kata kunci, sedangkan Meta sangat kuat dalam retargeting dan social response. Hal yang perlu manajer catat adalah risikonya. Google sangat sensitif terhadap kualitas landing page, sementara Meta sangat bergantung pada stabilitas fase pembelajaran algoritma. Memahami perbandingan ini memungkinkan kita mengalokasikan anggaran secara lebih cerdas dan strategis. Untuk memperjelas seluruh teori yang telah kita bahas, mari kita perhatikan simulasi lelang ini. Pada tabel pertama, lihatlah pengiklan A. Meskipun ia menawarkan bid paling rendah di angka Rp8.000, ia tetap memenangkan lelang di Google Ads. Mengapa? Karena skor relevansi dan kualitasnya sangat kuat. Ini membuktikan bahwa modal besar akan kalah oleh kualitas yang presisi. Sementara itu, pada simulasi Meta Ads, kita melihat bagaimana strategi bidding harus selaras dengan objektif bisnis Anda. Apakah Anda mengejar volume maksimal atau profitabilitas melalui target ROAS? Sebagai manajer, simulasi ini mengajarkan bahwa kemenangan dalam lelang digital bukan tentang siapa yang paling berani bayar, melainkan siapa yang paling cerdas menyelaraskan kualitas dengan tujuan bisnis. Mari kita lihat implementasi nyata dari strategi ini melalui studi kasus Grab Indonesia pada kampanye Sobat Hemat tahun 2024. Grab memanfaatkan lebih dari 130 variasi aset iklan yang dipersonalisasi secara otomatis berdasarkan konteks pengguna. Hasilnya sangat luar biasa. Klik tayang atau CTR meningkat hingga 50%, terutama saat iklan ditayangkan tepat 2 jam sebelum hujan turun. Selain itu, biaya impresi berhasil ditekan hingga 35%. Kasus ini membuktikan secara empiris bahwa sistem bidding modern bukan sekadar soal angka, melainkan tentang harmoni antara sinyal konteks, variasi kreatif, dan tujuan objektif yang selaras. Ini adalah kunci efisiensi pemasaran digital masa depan. Mari kita rangkum tahapan strategis dalam menyusun kampanye PPC dan bidding.
Langkah pertama adalah menetapkan tujuan kampanye secara absolut. Tanpa objektif yang jelas, algoritma platform akan mengoptimalkan iklan ke arah yang salah. Selanjutnya, pilihlah platform dan inventaris yang sesuai dengan perilaku audiens Anda. Gunakan Google Search untuk menangkap niat aktif, atau Meta dan YouTube untuk membangun kesadaran merek. Terakhir, tentukan model bid yang paling relevan dengan target finansial Anda. Gunakan strategi manual untuk kontrol penuh atau manfaatkan smart bidding untuk efisiensi skala besar. Melalui 3 tahapan terukur ini, Anda dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan bekerja maksimal untuk pertumbuhan bisnis. Melanjutkan tahapan sebelumnya, langkah keempat adalah menyiapkan aset dan landing page. Kualitas iklan dan halaman tujuan adalah komponen krusial dari AdRank, sehingga landing page harus relevan, cepat, dan selaras dengan janji iklan Anda. Masuk ke tahap kelima, Anda harus memberikan ruang belajar bagi sistem. Algoritma membutuhkan data awal. Jangan panik dan terlalu cepat merombak kampanye hanya karena performa awal berfluktuasi selama fase pembelajaran ini. Terakhir, di tahap ke-6, lakukan evaluasi metrik secara berurutan. Mulailah dari CTR untuk mengukur daya tarik, CPC untuk kesehatan biaya, tingkat konversi, CPA, dan berujung pada ROAS untuk memastikan profitabilitas kampanye secara keseluruhan. Mari kita rumuskan 4 solusi manajerial esensial bagi bisnis di Indonesia. Pertama, berhentilah melihat sistem bidding sekadar urusan teknis. Ini adalah instrumen utama alokasi anggaran pemasaran Anda. Kedua, selaraskan strategi penawaran dengan tingkat kematangan data. Jangan paksakan otomatisasi jika pelacakan konversi Anda berantakan. Namun jangan pula terjebak di mode manual saat data Anda sudah kaya. Ketiga, sadarilah bahwa biaya yang membengkak tidak melulu soal tawaran yang rendah. Evaluasi kembali relevansi iklan dan kualitas landing page Anda. Terakhir, bedakan secara tegas antara mengontrol bid dengan mengontrol biaya hasil. Pilihlah strategi yang paling adaptif terhadap objektif, data, dan toleransi risiko perusahaan Anda. Sebagai penutup materi kedua, kita menyimpulkan bahwa PPC dan bidding bukan sekadar mekanisme teknis bayar per klik. Secara manajerial, ini adalah instrumen alokasi anggaran strategis yang menuntut keseimbangan antara kualitas, relevansi, dan tujuan bisnis. Bagi mahasiswa semester 2, pelajaran terpenting adalah bidding bukan perang nominal, melainkan perang kualitas. Di pasar Indonesia yang masif dengan lebih dari 221 juta pengguna internet, penguasaan pada pilar perilaku pasar, kualitas pesan, hingga disiplin data akan mengubah angka investasi menjadi relevansi, konversi, dan pertumbuhan bisnis yang terukur serta berkelanjutan.